Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam sahabat. Bapak Ibu, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat bisa bertemu kembali. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan untuk khotbah Minggu tanggal 16 Maret 2025. Tertulis pada kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayat 6. Saya bacakan bagi kita semuanya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bertanya ini kepada kita semuanya. Ketika kita beribadah di rumah Tuhan, apakah kita percaya dapat berjumpa dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar yakin bahwa kita memang bisa bertemu dengan Tuhan? Seberapa besar keyakinan kita? Dan satu lagi, kalau saudara percaya bahwa kita dapat berjumpa dengan Tuhan, kalau begitu, apa yang saudara minta kepada Tuhan supaya Tuhan untuk mewujudkannya sesuai dengan permintaan kita? Mungkin pertanyaan itu semuanya kedengaran muluk-muluk, ya, dan terkesan hanya sebatas mimpi. Coba, gimana caranya saya meyakinkan diriku bahwa aku dapat berjumpa dengan Tuhan? Masa saya ditanyakan apakah saudara telah berjumpa dengan Tuhan? Apakah saudara yakin, saya yakin-yakinnya bisa bertemu dengan Tuhan? Itu pertanyaan retorika yang tak butuh jawaban. Mungkin kira-kira begitulah jawaban dari banyak orang. Mungkin begitulah respon kebanyakan dari orang pada saat ini. Tapi menurut saya, ya, tahu nggak saudara, sebenarnya kita ini sudah diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa kita setiap hari bisa berjumpa dengan Tuhan. Nggak percaya? Nih, mari kita simak firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16, dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Artinya kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah dan diam di dalam diri kita. Satu lagi, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Nah, bait kita ini adalah Roh Kudus dan diam di dalam diri kita. Jadi sudah diyakinkan oleh firman Tuhan, sebenarnya Tuhan itu ada dekat kita. Bahkan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Tapi ini masalahnya, kita sendiri yang mengurung Tuhan, kita kunci Tuhan,
Kita sendiri yang menyembunyikan Tuhan di dalam diri kita ini. Kehebatan kita yang kita tonjolkan, ego kita yang kita tonjolkan, bukan Tuhan. Dan seharusnya ya, sebagai orang percaya pada Tuhan, seharusnya setiap hari kita butuh bertemu dengan Tuhan. Kita butuh bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita butuh cerita kepadanya. Kita butuh mendengarkan petunjuknya, mendengarkan firman-Nya. Bahkan kita butuh menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan supaya kita ditolong olehnya. Oleh karena itu, ini ada hal yang penting untuk kita renungkan. Menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang benar? Tuhan merindukan kita atau kita yang merindukan Tuhan? Benaran mana nih? Sebenarnya Tuhan yang merindukan kita atau kita yang merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Ketahuilah, kalau menurut saya kedua-duanya sama-sama benar. Ketahuilah bahwa Allah itu selalu merindukan untuk bertemu dengan kita. Dia berkeinginan agar kita bertemu dengan Dia. Namun kalau kita sendiri tidak merindukan kehadirannya, ya mau gimana Dia datang untuk melawat kita? Ini saya buat gambaran seperti ini. Katakanlah orang tua kita pastilah merindukan bertemu dengan kita. Karena Tuhan, karena orang tua kita rindu bertemu dengan kita, Dia datang nih orang tua kita. Tapi ketika mereka datang, kita menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Kita bersikap biasa-biasa saja. Mau gimana mereka lagi datang untuk bertemu dengan kita? Masa sih sikap kita biasa-biasa saja? Kita katakan begini, papa dan mama datang, kok gak bilang-bilang sih mau datang? Masa cuma begitu responnya? Harusnya sambut dengan baik, tunjukkan ekspresi rasa senang dan rasa bahagia. Misalnya dipeluk, disayang, kan kira-kira begitu. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita antusias menyambut kedatangan Tuhan, kalau kita tunjukkan ekspresi bahwa kita senang, kita bahagia atas kehadiran Tuhan, atas perjumpaan kita dengan Tuhan, dan kita menaruh hormat padanya, ya pastilah Tuhan itu juga senang bertemu dengan kita. Tapi kalau sambutan kita biasa-biasa saja, bahkan terkesan dingin, bahkan lebih parah, kita didapati berbuat tidak sesuai dengan keinginannya, ya semuanya bisa berabe. Kita akan ditinggalkan oleh Tuhan. Emang siapa kali kita ini kok harus didekati oleh Tuhan? Jadi menurutku, kalau ditanyakan mana yang benar, Tuhan merindukan kita atau kita merindukan Tuhan? Kalau menurutku kedua-duanya sama-sama benar. Allah merindukan kita dan kita merindukan Dia. Dan pertemuan ini disebut dengan persekutuan dalam peribadahan. Di mana ada peribadahan, sebenarnya di situ Tuhan hadir dan di situ ada perjumpaan dengan kita. Saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan ini kita melihat pemazmur Daud. Dia dalam keadaan sedang rindu, serindu-rindunya ingin bertemu dengan Tuhan. Itu yang kita lihat. Satu hal yang dia minta kepada Tuhan, supaya dia bisa diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, supaya dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, dan dia bisa menikmati berada di dalam bait Tuhan. Mazmur 27 ayat 4. Keinginan dan kerinduan Daud ini pun terwujud. Kenapa? Karena Allah bersedia untuk dijumpai olehnya. Demikian kita. Allah akan menyambut orang-orang yang mencari Dia, dan Allah akan selalu bersedia untuk mendengarkan keluh kesah kita, untuk mendengarkan doa permohonan orang-orang yang memohon kepadanya, orang-orang yang menaruh
harapan kepadanya. Bahkan Allah akan menunjukkan kemurahannya untuk disaksikan oleh orang-orang yang datang kepadanya. Sebagaimana kita lihat, Daud masuk ke dalam bait Allah, lalu dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan pada saat itu juga Daud merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat. Dan Daud dilayakkan oleh Tuhan untuk menghadapnya, menyampaikan permohonannya, pujian syukurnya, sekaligus menyampaikan persembahan korbannya dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Mazmur 27 ayat 6. Daud masuk ke dalam kemah Tuhan, duduk berhadapan dengan Tuhan. Itu bukan karena kemampuannya, bukan pula karena kehebatannya, bukan karena jabatannya, bahkan bukan karena kesuciannya, tetapi Tuhanlah yang memenuhi kerinduan hati Daud yang sedang mencari Tuhan. Artinya sama dengan kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita orang suci, bukan karena kita orang benar, tetapi ketika kita berkeinginan dan bermohon, merindukan dapat bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan datang. Dia sendiri yang akan menjumpai kita. Dengan perjumpaan ini, perjumpaan dengan Tuhan, kalau di sini, maka Daud pun berdiri dengan kepala tegak terhadap musuh-musuhnya. Demikian juga kita. Kenapa? Karena kini dia dekat dengan Tuhan. Tuhan ada di pihaknya. Tuhan siap membela dia. Tuhan akan meluputkan dia dari musuh-musuhnya. Dan Tuhan akan melindungi dia. Sehingga Daud mengungkapkan penghormatannya kepada Tuhan. Satu-satunya Allah yang tiada bandingnya. Tidak dapat disejajarkan dengan siapapun. Jemaat Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Daud dan apa yang dilakukan olehnya di sini itu menjadi teladan bagi kita. Kita patut untuk meneladani, khususnya dalam situasi kita saat ini, ya. Jangan sampai kita merasakan rasa putus asa di saat banyak sekali pergumulan hidup kita. Di saat kita sedang banyak menghadapi berbagai penderitaan dan tantangan. Tetapi tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Ini mari kita camkan, ya. Tuhan ada. God is. Artinya Tuhan ada. Tuhan ada untuk kita. Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada untuk menolong kita. Kalau demikian, apakah saudara tidak tertarik untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Tuhan? Kalau tertarik, marilah kita berjumpa dengannya, mengungkapkan permohonan dan ucapan syukur kita. Kita harus tetap bersandar kepadanya, kita tetap berdoa, mencurahkan isi hati kita, mencurahkan segala hal, segala perkara, persoalan, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, serta jangan lupa mengucap syukur. Apabila kita setia dan rindu mencari Tuhan, maka saya yakin apa yang kita doakan dan harapkan pastilah diwujudkan oleh Tuhan. Tetaplah saudaraku tekun berdoa, serukan kepada Tuhan kerinduan hatimu, doakan agar keluarga kita diberikan keselamatan, kesehatan, doakan masyarakat kita agar dilindungi oleh Tuhan, diberi kesejahteraan, dan ini yang penting, ini yang penting. Mari kita doakan para pemimpin negara kita ini agar mereka memimpin dengan jujur, adil, dan takut akan Tuhan. Maka kesejahteraan itu pun akan diwujudkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas motivasi daripada firman ini yang mengingatkan kami supaya kami selalu berkeinginan untuk berjumpa dengan menyampaikan segala persoalan hidup kami, segala keluh kesah kami. Karena Engkau bersedia untuk dijumpai, bahkan Engkau bersedia mendengarkan doa permohonan kami.
Ya Tuhan, kami memohon supaya Engkaulah yang memberkati seluruh masyarakat, khususnya para pejabat, supaya mereka dapat memimpin negara kami ini adil, jujur, setia, dan takut akan Engkau. Kiranya Engkau dengarkan permohonan kami ini karena pengasihan-Mu. Amin.